Halo, selamat datang di Big Ember Oracle Tarot Reading. Saya sebenarnya lagi nggak fit ya, takut saya nggak konsen. Tapi kayaknya ada teman-teman yang mungkin membutuhkan bacaan reading ini. Makanya saya paksain, tapi nggak apa. Nanti saya bacain pelan-pelan, semoga tetap bisa terkonek dengan beberapa orang yang memang membutuhkan bacaan ini. Begitu. Bentar. Ini tuh ini tuh kalau nggak dinyalain di samping-samping itu kartunya tuh nggak kelihatan terang gitu teman-teman, karena lampunya cuma satu di atas dan oke, mari kita mulai bacaan hari ini. Apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini ya teman-teman? Tapi lagi-lagi saya cuma bisa bilang ada teman yang mungkin ada beberapa sih yang sebenarnya nanya, kalau kangen sama orang terus kamu ditinggalin, apa aku harus ngejar? Enggak ya teman-teman, kamu nggak boleh ngejar orang yang ninggalin kamu. Ya kalau dia mau datang ya harus dia yang datang, harus hubungin. Karena apa teman-teman? Iya, kalau misalnya teman-teman mau hubungin orang itu, dia mau ngerespon. Kalau nanti orang itu tetap nggak ngerespon, nanti kamu malah jatuh dalam keterpurukan ya teman-teman. Makanya memang dalam psikologis ketika seorang ditinggalkan, ya bukan kamu yang ditinggalkan itu yang hubungin ya tapi orang yang melakukan itu gitu loh. Jadi nggak ada kewajiban, sekalipun kamu merasa sangat kangen, ingatlah bahwa setiap orang punya kehendak bebas ya. Kehendak bebasnya orang itu meninggalkan kamu. Ya kalau kamu kejar, tentu itu akan mengganggu pilihan hidup dia ya. Dan tentu aja itu nggak akan bagus buat kamu ketika kamu memaksakan uh, memaksakan kehendak yang orang itu risih. Tapi kalau memang orang itu memang berjodoh, tentu akan menghubungi kamu. Kartu ini kartu kesadaran, kartu realitas. Ini antara Hermit energi dan apa ya? Hermit energi dan kartu death. Kartu death di tarot ya, kartu transformasi. Mungkin seseorang di luar sana, entah ini kamu atau orang yang ada ikatan batin dengan kamu, saat ini sedang mengalami kesadaran, mengalami perenungan-perenungan. Orang ini mungkin sedang bertransformasi. Kita anggaplah orang di kartu ini ya teman-teman, supaya kan kita nggak akan tahu nih POV, point of view-nya apa nih sebagai dirimu yang menjadi orang yang diperlakukan seperti itu sama orang ini, ataukah kamu ada di sini. Dan saya nggak senang kalau saya ngebaca sesuatu seolah-olah teman-teman yang nonton sebagai korban ya. Kadang-kadang teman-teman yang nonton ini juga sebagai orang yang menyebabkan sebuah kerusakan pada hidup orang lain. Makanya point of view-nya harus netral. Saya nggak mau kalau seolah-olah cuman kamu sebagai korban. Realisasi kehidupan ini tentang apa ya teman-teman? Kenapa aku ngerasa ini nggak cukup? Orang mungkin merasa bahwa hidupnya lagi sedang stagnan banget ya. Stagnan sebab apa? Sebab dia mungkin nggak tahu apa yang dia mau dalam hidup, dan dia nggak tahu bagaimana cara untuk kembali. Cyclic itu tentang kembali ya, tentang orang yang mungkin ada dalam lingkaran emosional. Mungkin entah kamu atau orang itu mungkin sudah berpisah, tapi seolah tuh masih kayak muter, tapi mungkin nggak ada gerakan gitu. Dan karena nggak ada gerakan dari orang ini, sehingga dia nggak stagnan, nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau nggak benar-benar berusaha gitu. Aku nangkapnya sih gitu. Dan di sini kalimat yang jelas adalah seseorang mungkin sadar bahwa dengan berdiam diri, dengan cuman nunggu, cuman pengen orang lain yang melakukan sementara orang itu diem aja, itu nggak akan menghasilkan apapun, itu nggak akan menghasilkan sebuah siklus yang bagus. Dan orang ini mungkin adalah orang yang mengalami stagnasi, mungkin akan terlihat dengan orang yang merasa bahwa hidupnya tuh gini-gini aja tuh. Kok aku selalu sial dulu, kok aku jalan hubungan sama orang yang mungkin toksik atau mungkin merugikan segala macam. Dan ketika ini berhubungan dengan finansial, orang ini mungkin juga mengalami stagnasi keuangan ya, entah dia jatuh dalam pusaran utang piutang atau pinjol pay later dan sebagainya, atau juga orang yang saat ini kayak nggak tahu harus
melangkah ke depan. Kalau dia punya usaha, dia nggak tahu nih usahanya tuh tentang apakah akan bertahan atau dia akan lepasin itu gitu. 2:30 dan 45 akan relevan, 2, 3, 4, dan 5 akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Dan kita sematikan dulu. Dan aku ngerasa bahwa seseorang ingin kembali tapi nggak tahu gimana untuk kembali. Dia mungkin mengintrospeksi diri ya, sadar diri, sebuah akhir sekaligus sebuah awal. Orang yang mungkin menyadari kehilangannya atau menyadarin bahwa dia nggak akan bisa memiliki sesuatu kalau dia enggan berusaha ya, enggan berjuang. Dan orang ini mungkin terlalu banyak berdiam diri dan nggak pernah ada inisiatif gitu, sehingga upaya dia untuk orang ini mungkin mengharapkan orang yang berpisah dari dia itu kembali, tapi dia sendiri nggak mau berusaha. Jadi ini juga akan related dengan dua orang yang mungkin salah satu atau keduanya tuh nunggu nih, kok dia nggak baik lagi, kok dia nggak hubungin aku lagi, kok gitu sebagainya. Itu akan sangat relevan dengan bacaan itu ya. Tapi di sini ada doomsday ya, doomsday atau chaos. Kalau di tarot apa ya, tower moment. Orang ini mungkin mengalami tower moment atau kekacauan. Kalau mungkin dia mungkin sedang dalam break up ya, atau break out, atau chaos dalam pekerjaan. Dan maskulin ini pasti orang yang mengalami ini dan stagnan adalah orang yang biasanya maskulin secara negatif adalah orang yang ada dalam kontrol isu. Dia selalu ingin dilayanin, ingin diperjuangin, ingin dielu-elukan gitu, ingin kayak disanjung, ingin dikejar lah. Tapi dia nggak mau berusaha ya teman-teman. Dan terjadi tower moment. Kenapa terjadi tower moment? Apakah orang ini mungkin dengan kekasihnya yang lain break up atau seperti itu kan? Kita coba dulu, kita cari tahu konfirmasi ya. Semoga baca ini berguna buat yang butuhkan. Masih akan muncul maskulin, tapi ini tentang orang yang maskulin reverse. Maskulin reverse atau emperor reverse adalah orang yang dia orangnya kekanak-kanakan atau kurang dewasa dalam menjalani sebuah hubungannya. Orang ini pasti lari dari hubungan juga, sehingga ada siklus yang satu ngejar yang satu lari. Tapi akhirnya dia mungkin mulai menyadari suatu hal bahwa dia nggak harus lari dari apa yang harusnya menjadi takdirnya. Ini kenapa emperornya muncul lagi? Awas nanti kok muncul lagi. Ini ada silent treatment ya teman-teman. Ini pasti seorang avoidance attachment style, di mana seseorang mungkin ketika terjadi sebuah konflik, dia lebih suka mendiamkan suatu masalah karena orang ini merasakan bahwa aku daripada berantem atau menjelaskan, mending mundur, mending hilang perlahan dan semua akan berlalu begitu saja. Tapi ternyata enggak. Tapi menurut orang ini tuh dengan mendiamkan sebuah masalah, justru itu menjadi menggantung, dan justru orang ini mungkin akan mengalami sensasi bahwa dia menjalin hubungan dengan orang baru atau orang lain, dia kayak merasa kayak stagnan atau selalu berantakan terus gitu. Karena apa? Karena menurut siklus ini nggak akan pernah berakhir selama dia aku ngerasa kayak dia harus melakukan perbaikan kepada seseorang yang dia tuh sempat berkonflik. Entah dia harus meminta maaf atau dia harus menjelaskan sesuatu supaya itu kelar dan ikatan belenggu yang membuat dirinya itu buntu itu cepat terlepas. Ini kayak ada unsur spiritual juga ya. Kenapa nggak bisa gitu? Aneh sekali. Oke.
Aku merasa ini sesuatu yang mungkin penumbra. Hal yang jauh seringkali nampak lebih indah, namun karena ekspektasi berhilangnya menyalahkan dari luar diri. Ini five of sword energi ya, dimana seseorang sepertinya ada dalam pengajaran yang lain, tapi kemungkinan besar teman. Kemungkinan besar apa yang dia kejar selama ini atau apa yang dia perjuangkan itu nggak membuahkan hasil ya gitu. Apakah ini sebuah pekerjaan terus dia pindah menjalani pekerjaan yang lain, atau dia sudah ada dalam suatu teamwork kalau ini di kerjaan ya, lalu menjalin suatu teamwork dengan yang lain tapi nggak berhasil. Dan kalau ini relationship seperti yang kita bahas ini, orang ini mungkin sempat memilih orang lain atau menjalin hubungan atau apapun itu, atau dia balik sama seseorang yang dia sudah kenal, tapi itu nggak pernah berhasil, dan itu mengantarkan dia pada sebuah realitas bahwa apa istilahnya terpercik apa yang menepuk itu terserah lewat ya bro. Seseorang yang melakukan sesuatu yang akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini kayak semacam hukum karma, atau ini dia sempat memperlakukan seorang dengan mudahnya menghilang atau lari dari hubungan, tapi yang dia dapat ketika dia jalin hubungan dengan orang lain, dia juga kemungkinan besar diperlakukan serupa. Jadi dia mungkin akan merasakan kesadaran bahwa oh iya ya gini ya rasanya tersakit, oh gini ya rasanya hati terluka dan sakit banget gitu. Dan orang ini juga mungkin mengalami momen di mana apa yang dulu dia banggakan, entah dia merasa bahwa oh aku bisa loh dapat pacar atau dapat pasangan lebih bagus lagi, tapi ternyata rumput tetangga nggak sehijau yang dia bayangin. Orang ini juga mungkin punya namanya shiny person syndrome, orang yang gampang silau dengan orang lain. Artinya dia gampang tergoda, misalnya pas udah jalin hubungan ketemu orang yang lebih cakep lagi dari pasangan sebelumnya, kayak gampang suka, gampang ini gitu. Akhirnya dia ngegoda, gampang flirting, and sangat goda. Tapi akhirnya kembali ke orang ini juga gitu. Ini sesuatu yang nggak bagus untuk mental health issue dia punya mental health issue sepertinya teman-teman. Aku ngerasain itu 32. Kayaknya cuma perlu 10 kartu aja deh untuk ngalamin itu. Ini mencuat 9i. Orang di kartu ini, dan mungkin entah ini kamu ada di posisi ini atau kamu berposisi sebagai orang yang berhubungan dengan orang ini, memikirkan orang yang sangat dia sayang, sekalipun ini dia ada dalam pengajaran sia-sia, sehingga mungkin merasakan sebuah kayak semacam entah itu kenangan, entah suatu nostalgia, memori nostalgia gitu, merasakan dorongan kuat untuk meraih apa yang udah dia lepaskan. Sebab ada Five of Swords energi di mana dia ada dalam pengajaran lain, tapi ketika itu stagnan, dan dia harus sadar bahwa ini terjadi ketika kamu meremehkan orang yang sayang sama kamu. Aku mau yang ini tuh. Ya, ini bentuk dari no contact person, aku bilang kan tadi. No contact person atau dua orang yang sudah nggak berkabar. Dan orang ini sadar bahwa dia sudah jatuh dalam pilihan yang salah ya teman-teman. Sebab kenapa terjadi no contact person adalah kemungkinan besar orang ini dulu sempat terjadi konflik, tapi dia melakukan silent treatment. Jadi kayak misalnya ada
itu dia mendiamkan karena dia berpikir bahwa entar juga dia akan ngilang gitu aja. Dan ini aku ngerasa nangkap adegan di mana orang sebenarnya sayang banget sama dia itu dibiarkan, misalnya dia sampai harus ngomong minta penjelasan, kamu kok kenapa, aduh kenapa, tapi mungkin orang itu juga sampai ngechat panjang banget nanya ngapain sebenarnya, apa yang terjadi, tapi orang ini kayak menghilang gitu aja. Dan ini juga related dengan situasi ghosting. Jadi orang ini mungkin kemungkinan besar adalah orang yang hubungannya adalah orang yang satu ghosting sama yang satunya. Dan tadi kebetulan kita sudah lihat kartu Emperor energi atau maskulin 2 kali dengan kondisi reverse, artinya orang ini kemungkinan besar adalah orang yang kurang dewasa bersikap, entah ini jauh lebih muda atau memang kekanak-kanakan. Dan sebagai hasilnya adalah dia sadar dan dia ingin kembali, tapi takut untuk hubungin lagi. Dan ini dia ngerasa bahwa apa yang dia alamin selama ini adalah bentuk bagian karma atas apa yang dia perbuat kepada seseorang yang sayang sama dia. Sehingga yang bisa dilakukan mungkin akan cuman mikirin siang malam tanpa ada gerakan sama sekali ya teman-teman. Karena sebab entah orang ini sudah berpisah dari seseorang atau enggak, tadi udah ada domesday atau torment, jadi kemungkinan besar dia sudah berpisah dari karmic partner ya, orang ketiga dari karmic partner yang dia anggap itu fit dengan hubungan yang dia impikan, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Polanya sudah ketahuan ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku cuma ngingetin lagi, ini kan general oracle reading ya, ini sebagai point of view-nya akan bersikap general gitu. Jadi kamu nggak bisa maksain kalau emang itu bacaan itu nggak cocok buat kamu, karena pasti akan bentrok ya. Jadi jangan dipaksain. Kalau memang nggak cocok ya udah, berarti bacaan buat kamu, bukan buat kamu. Sekalipun cuma agak mirip-mirip. Dan teman-teman harus membaca per bagian sampai kelar ya, jangan cuma setengah-setengah nontonnya gitu. Oke, 4 lagi. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Hidupnya nggak berat. Hidup seseorang yang saat ini ada dalam realisasi kehidupan dan dia ingin kembali, saat ini sedang merasakan bahwa hidupnya tuh nggak sebaik yang orang-orang pikirkan. Mungkin dia sangat sukses, atau mungkin kelihatan sangat beken segala macam, atau dia kayak happy tapi nggak sehappy yang orang-orang bayangkan, sebab dia masih kepikiran untuk menghubungin kembali dan berputar. Dan orang yang sempat terjadi konflik tapi dia lebih memilih orang ketiga, third party, orang ketiga atau karmic partner energi, dia memang mungkin saat ini merasa bersalah ya. Dan itu juga merepresentasikan bahwa apa yang terjadi, yang dia alami sekarang bersama karmic partner adalah akibat yang dia timbulkan kepada seseorang, dan dia tetap ada dalam pembiaran dan gak berusaha untuk memperbaiki itu. Sehingga aku ngerasa kayak ini kayak ada efek orang yang punya perahu tapi jangkarnya dilempar ke dalam dan nggak ditarik, nggak dilepasin, sehingga dia nggak bisa bebas dalam jalan hubungan apapun. Dia akan selalu membawa rasa itu sampai dia benar-benar berusaha untuk menghubunginya. Kenapa jatuhnya banyak kartu? Ini muncul 2 kali ya, dan ini ada kartu itu dan ini juga. Ini 2 deh. Kalian berdua mungkin jaraknya udah beda ya, entah itu LDR atau rumah kalian tuh berjauhan, atau emosional kalian juga sudah berjauhan. Kalau kamu sebagai orang yang dikorbankan dalam hubungan itu, atau jangan kamu ada di posisi orang ini, dimana entah kamu yang diperlakukan orang ini sudah nggak terlalu minat lagi untuk menjalin hubungan sekalipun dia tuh minat, atau ketika kamu di sini sebagai orang yang ingin menjalin hubungan dengan orang yang sudah kamu tinggalkan, itu orang tersebut juga sudah mulai melupakan ya, karena mungkin posisinya mungkin waktunya udah terlalu lama. Dan ini indikasi bahwa
seseorang yang ada dalam posisi relasi kehidupan tuh sedang mengalami merasa kenapa aku ngomongin pasang surut siklon toksik banget, toksik pattern yang dia akhirnya mungkin berpisah atau dia sudah renggang dengan pasangan karmiknya. Itu mungkin kabar baik buat seseorang dan bukan kabar baik juga buat orang lain, karena kalau beberapa audiens yang nonton ini sedang menjalin hubungan dengan karmik pattern dan gak peduli dengan tipikal bacaan ini ya teman-teman, jadi gak akan respon ke semua orang. Terus silent treatment ya. Dan orang ini, dan mungkin juga kamu yang mungkin berhubungan dengan orang, mungkin diingatkan tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ini juga tentang orang yang mungkin akhir-akhir ini bermimpi tentang orang yang sangat dia suka, sayang, atau orang yang sudah dia tinggalkan, atau janjian kamu di posisi orang yang ditinggalkan itu mungkin punya koneksi sampai terbawa mimpi, pas dengerin lagu jadi ingat, oh ini lagu yang dulu kita putar bareng dan sebagainya. I hope that you can forgive me one day. Ini perasaan sangat berat ya, perasaan dari orang yang dia merasa bersalah karena meninggalkan orang sama dia demi seorang yang akhirnya dia terjebak dalam hubungan toksik. Polanya hampir mirip-mirip ya. Kalau teman-teman ngerasa polanya mirip-mirip, ada kemungkinan besar bacaan ini nyambung sama bacaan yang sudah terjadi di masa lalu, dan ketergantungan akan relevan dengan bacaan ini. Sebenarnya ada indikasi bahwa seseorang yang sedang menyadari apa yang sudah ditinggalkan dan dia sedang menjalani karma buruk. Dia tahu bahwa ketika dia mengejar cinta yang dia tinggalkan itu akan berhasil dan itu akan menjadi berkembang atau berbuah ya. Aku nggak tahu nih kenapa aku ngerasa dia harus berbuah. Orang ini mungkin khilaf ya waktu itu, karena entah sehingga menyebabkan entah dia itu mengapa dia silent treatment, karena dia didikte sama orang di sekitar dia, entah itu orang tuanya, saudara, teman-temannya, sehingga dia kehilangan dirinya sendiri. Atau juga orang ini kenapa dia meninggalkan suatu hubungan di masa lalu dan dia terjebak sama karena apa yang dianggap sebagai, dia nganggap karmik itu sebagai pasangannya, tapi dia akhirnya kehilangan diri sendiri. Dia mungkin kayak entah ke bawah nafsu, entah dia kegoda, tergait sama flirting atau saling goda di sosmed juga bisa. Atau orang ini merasakan bahwa itu tadi nih, ego dia membuat dia merasa dirinya selalu benar ya, jadi dia memang kehilangan dirinya sendiri. Itu agak miris ya banget itu. Kita cari tahu apa yang bisa kita dapatkan dari ini. Kenapa ada Ace of Cup ya? Terus ini konfirmasi yang aku bilang tadi, berarti memang benar. Berarti benar ya teman-teman polanya, dimana yang satu cinta banget sama orang ini, tapi dia malah ada main dengan orang lain. Dan orang lain itu ngejar orang yang pada akhirnya dia nyadar bahwa itu zong. Akhirnya mungkin ketahuan sifat aslinya lah, atau akhirnya pasangannya itu selingkuh lah atau segala macam. Akhirnya dia tahu intensitasnya itu sesuatu yang palsu. Padahal dia mungkin sudah memberikan segalanya. Tapi di satu sisi orang ini juga sadar bahwa ada orang yang dulu dia tinggalkan itu menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditawarkan dengan orang lain. Apakah itu teman-teman, apa itu komitmen atau nawarin tempat tinggal bareng atau semacam itu teman-teman, itu nggak akan sama, setiap orang pasti beda kasusnya. Tapi yang jelas adalah unsur orang tiga itu jelas banget, dan salah satu pihak merasa tidak berdaya padahal dia sudah sangat berkorban banget. Tapi kayaknya ini memang bagian dari karma yang harus dia jalani. Kenapa dia tergoda dan kenapa akhirnya dia membuat orang lain yang sayang banget sama dia itu selingkuh atau ninggalin dia.
jatuh di bawah. Orang ini mungkin ketika ada orang yang sayang sama dia ini, tapi dia malah nggak menginginkan sebuah hubungan di saat itu ya, karena ini bentuk lampau. Makanya orang itu mungkin lari dan dia kehilangan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia berhubungan karena dia merasa aku nggak pengen komit dulu atau nggak pengen menikah atau apapun itu. Dia merasa dia tuh cuman pengen senang-senang dengan orang lain, tapi ternyata dia masuk dalam pusaran toxic energy. Entah dia mungkin sama NPD juga. Yang jelas ini membuktikan bahwa no contact person itu benar-benar polanya jelas kelihatan, dan orang ini nggak memakai silent treatment atau mendiamkan ketika terjadi konflik, dan itu yang memperburuk keadaan. Ya, ini bagian dari karma yang harus dia tanggung, sebab dia nggak berusaha banget, dia nggak menunjukkan bahwa dia membutuhkan sebuah hubungan yang sangat stabil. Dan pada akhirnya dia sesalin karena ketika dia nganggap bahwa orang yang dia akan selalu bertemu dengan orang yang sangat sayang sama dia dan segala macam, pas dia ngerasa serak sama orang lain karena dia ngerasa terpikat, ternyata itu nggak sesuai harapan dia. Makanya dia merasa menyesal dan dia merasa stagnasi sebab dia ada dalam pengajian yang salah. Makanya orang ini mungkin saat ini sedang sadar bahwa dia sudah menyakiti orang lain. Dia juga mungkin merasakan begitu naifnya dia, merasa bahwa dia itu kayak self-centered, merasa bahwa seluruh dunia harus tunduk kepada dia. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Dan dia baru nyadar itu justru setelah berakhir. Menarik sekali bacaan hari ini. Aku ngerasa orang di sini yang aku bilang tadi kan, yang satu jauh lebih muda. Ini yang jauh lebih muda adalah orang yang di kartu ini, yang dia nggak mengharapkan sebuah hubungan dan dia mungkin cuman love bombing aja gitu. Tapi akhirnya pas dia lepas dari sebenarnya calon soulmate dia malah bertemu dengan karmic partner yang justru dia lebih lihai, lebih manipulatif, lebih canggih dalam mempermainkan perasaan orang. Kenapa aku ngerasa gitu ya? Orang ini mungkin menjadi gampang berbohong ya, atau punya banyak sekali skema dalam hidup dia. Hidup dia ternyata hidup dia hampa banget ya. Ya ini ada ini kok. Ini konfirmasinya the word reverse. Hidupnya lagi terombang-ambing dan dia kehilangan kesempatan untuk orang yang sangat sayang sama dia. Yang lain mungkin dia temuin ternyata cuman pengen nafsunya tersalurkan atau pengen dibayarin bla 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 segala macam. Tapi waktu itu udah ketemu sama orang yang benar-benar kayak siap segalanya, tapi kenapa malah ditinggalin. Aku ngerasa itu. Dan ini adalah miss opportunity di mana progres dia jadi menurun. Aku rasa progresnya jadi menurun. Apakah itu tentang kesehatan? Atau orang ini punya kayak semacam tendensi di mana entah dia gagal menjalani usaha atau dia mungkin targetnya nggak tercapai dan dia ada jatuh dalam pusaran toxic energi banget. Itu harus itu. Apakah kalau dia kembali kamu akan maafin dia ya? Itu pertanyaan yang agak riskan. Alas masuk, dia kehilangan, orang ini kehilangan dirinya sendiri, teman-teman. Sekarang kita pakai hidden chart oracle. Oh, di sini tadi ada kartu 2. Justice, judgment sama aja sih ya. Chariots, defeat dan loss. Orang yang digambarkan dalam kartu ini mungkin kayak pinter berpura-pura seolah tuh semua orang nggak akan tahu apa yang dia lakuin, tapi ternyata ya seperti itu gitu.
Terus bukan sih, regret. Penyesalan itu selalu ada. Penyesalan memang selalu dibutuhkan agar manusia itu berpikir bahwa dia itu bukan segalanya. Dia itu mungkin sempat berusaha menggantikan posisi seseorang dalam hatinya, tapi justru mungkin saat ini dia merasakan bahwa dirinya sudah nggak terlalu penting di hati seseorang yang dulu ngejar-ngejar dia. Dan ini juga bagian dari proses hidup ya teman-teman. Kita nggak akan bisa melihat sesuatu cuma dari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi lihatlah gambar besarnya, bagaimana seseorang itu bertransformasi dari penyesalan, kedukaan, dari hal-hal buruk, supaya dia gampang bangkit berusaha, dan supaya dia udah nggak lagi nyesal sama apa yang dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan kontrak yang sangat kuat. Jadi seseorang kayaknya disarankan untuk lebih mau untuk memperjuangkan sesuatu. Jangan cuman diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha menghubungin yang udah pergi, malah ngarep orang yang dia tinggalkan bakal ngejar-ngejar, padahal itu sesuatu yang tabu. Dia harusnya yang lebih punya inisiatif untuk menghubungi orang yang dia sayangi, dan cinta akan selalu menemukan orang yang tepat. Jadi kalau orang ini nggak berubah, kemungkinan besar orang yang diperlakukan sangat tidak adil itu akan segera menemukan cinta sejati dia. Dan itu cuma terjadi ketika orang-orang ini merasakan bahwa aku mau menerima kondisimu, aku menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan semoga kita sama-sama berdua bisa melupakan yang sudah terjadi, dan kita bisa membuka lembaran-lembaran baru. Aku ngerasa kenapa orang ini jadi ngomongin bahwa dia pengen berubah, sekalipun nggak berubah-berubah. Suatu bacaan aneh sekali teman-teman, tapi ini akan selalu menjadi simbolisasi bahwa hubungan nggak bisa selamanya mulus-mulus aja, pasti ada aja struggle, apalagi kalau menghadapi seorang avoidance, apalagi orang ini suka melakukan silent treatment akibat mungkin dulu dia sebagai anak dari divorce parent atau orang tuanya yang berpisah ranjang, dia keinginannya jarang diturutin, mungkin dia lagi ranking masih aja dibandingin sama anak tetangga dan sebagainya, sehingga orang ini merasa insecure, sehingga orang ini mungkin tanpa dia sadarin ketika nanti dia jalin hubungan dengan orang lain, dia akan berusaha untuk menyakitkan orang tersebut tanpa dia sadarin ya teman. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya itu agak sedikit berbahaya kalau ini terjadi sama banyak orang. Bacaan sangat menarik sekali teman-teman. Terus aku berharap teman-teman yang sedang mengalami ini mungkin nggak jadi orang yang kagetan, karena bagaimana juga nggak apa-apa kok kamu masih sayang sama dia, tapi kalau kamu yang disakitin, bukan kamu nggak berkewajiban untuk ngejar-ngejar dia lagi, biarkanlah dia datang, karena itu adalah konsekuensi yang dengan sadar dia ambil. Dan kemudian buat teman-teman yang mungkin berharap seseorang yang sudah nyakitin kamu akan kembali, ya di sini ada kembali, di sini ada cyclic, dan iya di sini memang ada orang ketiga yang mencampur hubungan kalian, dan iya ini memang bentuk karma karena dia sudah menyanyiakan orang yang rela nunggu lama demi bisa membahagiakanmu di ruang karaoke. Tapi sisi buruknya adalah hidupnya nggak happy, sekalipun dia mungkin berpasangan sama orang lain, ketika dia belum bisa melepaskan beban masa lalu, dia akan kayak gitu terus, dia akan tetap muter-muter gitu sampai dia benar-benar menyesal, dan sampai dia akhirnya menemukan cinta yang nggak akan ninggalin dia ketika dia lagi susah, ketika dia lagi putus asa gitu, ketika dia lagi kekurangan. Bacanya sangat menarik sekali. Mungkin cuma itu ya teman-teman, ini kayak aku rasa ini adalah quick reading. Semoga bacaan ini bermanfaat buat mereka yang memang butuhkan bacaan. Selamat beristirahat dan beraktivitas.